Nah, hari ini kita sudah hadir narasumber Ibu Rismawati Banuarea selaku Sekretaris Dinas P3HP 2KB dan didampingin oleh Kepala UPT PPA Ibu Alia Zubaidi. Halo Ibu, selamat sore. Halo, Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya oke. Bu, ini boleh nggak sih kita mengenal dulu lebih dalam nih sebenarnya seperti apa sih tugas pokok dari Dinas P3AP 2KB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada DICA yang telah memberikan kesempatan bagi kami Dinas P3PKB Kabupaten Serdang untuk hadir dalam acara Cakep di Balkon Podcast Dinas Kominfo Kabupaten Serdang. Terlebih dahulu kami sampaikan mohon maaf, seharusnya Ibu Kadis Adela Sari Lubis Esther Kep MKM hadir bersama kita, tetapi dikarenakan waktu kegiatannya bersamaan dengan di luar, jadi mohon maaf Ibu Kadis dia hadir dan kamilah yang mewakilinya. Baik, Dinas P3P2KB ini mempunyai tugas dan fungsi, yaitu ada 5. 1, dia tugasnya sebagai perlindungan perempuan dan anak, di mana melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta kita memberikan layanan kepada korban untuk rehabilitasi sosialnya. Kedua, pemberdayaan perempuan, di mana meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan. Ketiga, pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk ini yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keempat, pengembangan keluarga. Di sini kita memfasilitasi pembentukan keluarga yang berkualitas, yaitu melalui berbagai program pembinaan keluarga. Kelima, pengelolaan data dan informasi. Di sini kita menyediakan data dan informasi terkait isu-isu perempuan dan anak, keluarga, untuk keperluan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Dari tupoksi di atas ada beberapa program kegiatan yang kami laksanakan dalam rangka mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, yaitu pengembangan sumber daya manusia dari kesetaraan gender. Dalam hal ini Dinas P3P2KB mendukung, mengkoordinasikan dan mendistribusi pada program MBG khusus untuk sasaran B3, busui, ibu menyusui, bumil, ibu hamil, baduta bayi di bawah 2 tahun di seluruh kecamatan Kabupaten Serdang. Kita juga mendorong program pengurusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Upaya yang dilakukan yaitu melalui program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bagaimana kita mengatur jarak kelahiran melalui program pelayanan KB gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Dan ada juga program penguatan kelompok ketahanan keluarga atau POKTAN, UPPKA, serta pemberdayaan perempuan, peningkatan perekonomian keluarga melalui program Kelapa Muda Si Uci. Kedua program di atas ini sesuai juga dengan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Serdang, sehat ekonominya, sehat masyarakatnya. Di Dinas P3PKB ini juga ada kegiatan yang lebih kepada masyarakat kenanya, yaitu UPT PPA. Nah, di sini ada Ibu Kepala UPT PPA dengan
senang hati biar lebih jelas pembahasannya ya. Kita serahkan kepada Oke. Ibu Kepala UPT PPA. Oke. Terima kasih. Iya Ibu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tupoksi dari Dinas P3 AP2KB. Sekarang kita ngebahas tentang UPT PPA-nya ya Ibu ya. Nah, boleh nggak sih Bu dijelasin sedikit apa itu UPT PPA dan apa saja tugas dari tugas pokoknya serta layanan apa saja nih yang tersedia di UPT PPA tersebut? Terima kasih Deja. Yang UPT PPA itu adalah singkatan Unit Pelayanan Teknis untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Kebetulan kita di Kabupaten Deli Serdang. Terus kemudian kalau untuk tugas pokoknya itu adalah memberi layanan secara teknis, operasional yang langsung berhubungan dengan perempuan dan anak yang korban dari kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lain sosial lainnya gitu. Nah, kalau layanan yang ada di UPT itu mulai dari pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu bisa secara langsung, secara tidak langsung, ataupun rujukan. Terus kemudian bisa penjangkauan korban. Kebetulan di penjangkauan korban ini juga kita difasilitasi ada mobil Molin namanya dengan Torlin gitu, sepeda motor. Kemudian untuk pengelolaan kasus di tempat kita ini mulai dari kasus KDRT, kekerasan seksual, penelantaran dan lain-lainnya ini kita kelola kasusnya. Kemudian untuk penampungan sementara ini bila anak-anak korban kita atau perempuan yang membutuhkan tempat tinggal sementara, itu kita akan berkoordinasi dengan dinas sosial, itu namanya RPS. Kemudian untuk bermediasi, mediasi ini sering terjadi kalau kasus kita itu KDRT. Jadi biasanya suami istri bercerai, diskriminasi anak, tidak dijumpakan antara ibu dan anak atau ayah dan anak. Kemudian satu lagi untuk pendampingan korban. Biasanya untuk pendampingan korban mulai dari penjemputan dari daerah TKP, kemudian kita kalau dia mau membuat laporannya itu ke pihak kepolisian sampai BAP, kemudian kita juga melakukannya itu untuk ke rumah sakit, untuk visum, kita juga pendampingan korban sampai ke pengadilan. Demikian di Ica. Oke Bu. Nah, ada nggak sih Bu kontak atau gimana sih masyarakat itu bisa melaporkan ke UPT PPA ini? Ada. Jadi kita sebenarnya itu ada hotline gitu. Nomor hotline-nya saya bacakan boleh lah ya. Nomor hotline-nya itu 0811 6186 129. Dan kita juga mempunyai email kita itu uptppa.deliserdang@gmail.com. Oke. Cukup itu aja Bu? Iya, dari situ nanti boleh. kita bantu ditulis aja Ya, di bawah terima ini. kasih. Oke. Nah, Ibu boleh nggak sih jelasin seperti apa alur penanganan kasus di UPT PPA ini? Ya. Dari yang pertama tadi adalah pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tadi saya ucapkan yang pertama adalah pengaduan langsung. Berarti kalau pengaduan langsung itu berarti boleh keluarga, boleh tetangga, boleh juga yang mengetahui kekerasan terjadi terhadap perempuan dan anak, boleh datang ke UPT PPA Deli Serdang. Dia ini di Jalan Karya Asih. Karya Usaha, ganti boleh yang itu. Karya Usaha nomor 5, Komplek Perkantoran Bupati, atau lebih tepatnya di sebelah Dinas Dukcapil. Biasanya masyarakat sangat mengetahui itu kalau Dinas Dukcapil. Terus kemudian kalau pengaduan dia tidak langsung, boleh tadi melalui hotline tadi, nomor hotline tadi. Terus kemudian kalau rujukan, biasanya pihak dari kepolisian itu merujuk ke kami, minta pelayanan psikologi biasanya mereka, atau pendampingan hukum gitu ya. Terus kemudian kita identifikasi korban tadi.
setelah datang dia secara langsung, kemudian dia menceritakan kronologi yang menimpa diri dia atau kekerasan yang terjadi pada dirinya, terus kemudian kita asesmen kebutuhannya, dia membutuhkan apa gitu ya. Salah satu contohnya kalau kasus dia kekerasan lah kita bilang ya, kekerasan terhadap anak yang sering terjadi dan banyak kasus di tempat deli serdang kita ini adalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dan pelakunya tidak orang jauh, orang yang di rumah atau di sekitar rumahnya, seperti ayah, kakek, paman gitu ya, orang-orang terdekatnya gitu kan. Jadi orang-orang terdekatnya ini ternyata mereka itu kan akhirnya memerlukan tempat rumah aman jadinya kan. Gak mungkin dia setelah membuat laporan ke kita dia balik lagi ke rumah itu. Nah itulah kita akan berkoordinasi ke dinas sosial tadi untuk rumah amannya. Kemudian kalau untuk pendampingan rujukan tadi, keterkaitan dengan anak kita ini membutuhkan apa gitu ya. Contoh saat ini dia ternyata karena membuat laporan berarti dia membutuhkan pengacara. Terus kemudian rata-rata kasus kita itu anak-anak dan perempuan itu sangat membutuhkan layanan psikologi gitu, karena secara psikis mereka sudah sangat tertekan dengan keadaan yang menimpa dirinya. Terus kemudian akhirnya kami pemantauan dan evaluasi khusus rata-rata kasus kita ini bila selesai atau tidak selesai kita tetap memfollow up mereka kembali gitu. Jadi Bu, selama UPT ini berdiri nih, apa sih Bu kasus yang paling banyak nih dalam pelaporan di UPT ini? Iya, paling mirisnya mirisnya itu kalau kasus itu kekerasan seksual terhadap anak yang saya sebutkan tadi yang paling banyak itu udah melebihi 60% dari kasus kita itu. Dan yang paling miris lagi kalau kasus kita ini anak-anak kita mulai dari usia 2 tahun sampai mereka usia 17 tahun. Rata-rata anak kita ini kasusnya ini adalah orang terdekatnya semua. Itu yang sangat kita miriskan sekali gitu. Tidak juga menutup kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Kebanyakan ini terjadi karena maaf banget pemakai narkoba nih pasangannya gitu kan. Terus kemudian kalau untuk kekerasan seksual tadi itu juga seperti itu. Rata-rata yang pelakunya itu adalah pemakai narkoba. Terus kalau penelantaran terhadap anak, terus kemudian kekerasan terhadap perempuan. Kalau kekerasan terhadap perempuan lebih sedikit kasusnya, lebih banyak kekerasan terhadap anak. Oke, ini mungkin pertanyaan untuk Bu Sek di sini. Oke Bu, apakah layanan di UPT PPA ini dikenakan biaya? Dan apa sih harapan Ibu untuk UPT PPA ini? Baik, untuk layanan dari UPT PPA ini kita tidak memungut biaya, alias kita memberikannya secara gratis kepada masyarakat semuanya. Harapan Dinas PDUKB itu diharapkan ada lagi penambahan UPT PPA baru terbentuk, atau paling tidak bertambahlah SDM-nya, karena banyaknya kasus yang kami terima laporan dengan luasnya juga daerah Kabupaten Deli Serdang ini, SDM kita belum memenuhi. Jadi dengan ada penambahan SDM itu kita berharap bisa cepat memproses kasus-kasus yang masuk. Oke, mungkin ini kita balik lagi ke Bu Alia ya. Ibu, apakah UPT PPA ini ada kerjasama dengan pihak lain? Iya, udah pasti itu ada bekerja karena sama dengan pihak lain. Kalau sendiri nggak sanggup UPT-nya ini gitu ya kan. Terutama OPD terkait gitu untuk pemenuhan perempuan dan anak. Kebanyakan ini sering kali berkoordinasinya itu kami yang utama pertama kali itu di dinas kami akan berkoordinasi dengan bidang, kebetulan ada bidang perlindungan anak, ada bidang perlindungan perempuan gitu ya. Kalau untuk perlindungan anak ini tadi kami akan berkoordinasi melalui bidang PA bila anak-anak kita, karena rata-rata ini laporan ke kita masuk, maaf banget saya, ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Mereka ini tidak mempunyai kependudukan
tidak punyai kartu keluarga, KTP, terutama anak-anak yang menjadi korban ini tidak mempunyai akta kelahiran. Sementara untuk membuatkan laporan ke kantor polisi kita harus mempunyai admindo, gitu ya. Nah, salah satunya pihak dari bidang PA akan berkoordinasi dengan Dukcapil. Tidak juga menutup kemungkinan bila korbannya perempuan, bidang dari PP yang akan berkoordinasi dengan Dukcapil. Nah, kalau untuk OPD yang lain, anak-anak kita ini banyak banget yang putus sekolah. Kasus-kasus kita ini banyak yang putus sekolah. Setelah kita asesmen mereka, dari hasil asesmen ternyata mereka mau sekolah kembali, biasanya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Artinya mungkin dia tidak sekolah karena dia umurnya mungkin sudah besar, tapi dia harus menyelesaikan SMP. Mungkin dia usia 17 tapi dia harus menyelesaikan SMP. Biasanya itu pihak dari Dinas Pendidikan ini akan membuat secara paket C atau apa itu namanya. Terus kemudian kalaulah dia sakit, rata-rata kasus kita ini, anak-anak kita ini mendapatkan kekerasan seksual, dia ini akan untuk butuh pemeriksaan kesehatan, berarti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Haji Amri Tambunan bila mana membutuhkan visum. Bila kasus kita ini mendapatkan kekerasan seksual yang dia hamil, untuk pemeriksaan kesehatannya sampai dia melahirkan itu berada di puskesmas. Jadi yang paling utama kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatannya gitu. Nah, kalau untuk dinas sosial yang paling banyak karena hak pengasuhan di situ gitu ya. Dan gitu ada program-program untuk perlindungan sosial. Itu yang paling banyak untuk BPJS dan lain-lainnya. Itu yang kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk perlindungan perempuan dan anak. Oke Bu, nih kalau kita kan namanya di tempat kerja nih pasti banyak kendala ya Bu ya. Ada nggak sih kendala di UPT PPA ini? Iya. Sebenarnya saya mau tambah satu lagi nih karena OPD tadi udah jelas pemerintah memang harus bekerja. Kami juga dengan lembaga bantuan hukum, kami ada bantuan dengan lembaga bantuan hukum untuk korban-korbannya, karena kalau anak itu bisa jadi saksi, bisa jadi korban, bisa jadi pelaku, gitu ya, itu ya anak-anak kita ini. Nah, jadi kalau anak kita membutuhkan lembaga bantuan hukum, itu adalah bila anak nanti menjadi pelaku, gitu, karena kita anak sebagai korban, gitu ya, anak sebagai korban kita dampingi secara untuk pendampingan hukum atau pengacaranya, gitu ya. Jadi kita tidak juga menutup kita untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di seputaran Sumatera Utara ini, gitu kan. Dia bertempat di Medan juga, di Langkat, di Binjai, gitu kan. Selagi dia masih, karena luasnya Deli Serdang, jadi wilayah hukum kita itu ada 4. Polrestabes Medan, kemudian Polresta Deli Serdang, kemudian Polresta Belawan, kemudian Polda. Jadi 4 wilayah inilah yang wilayah hukum untuk di Deli Serdang gitu. Nah, kalau tadi kendalanya nih tadi. Nah, kalau kendalanya ini kebanyakan karena mereka tidak memahami secara hukum gitu, mereka seringkali membuat laporan tapi berdamai kembali. Contohnya, Bu? Contohnya itu kalau anak-anak sekarang kan kenal di medsos nih, remaja kenal di medsos, terus kemudian chattingan, jumpa, setelah jumpa mau, nah gitu. Nah, setelah mau terjadilah yang tidak diinginkan karena belum ada pernikahan. Jadi hamil gitu ya. Terus kemudian dia buat laporan. Sampai di sana ternyata setelah buat laporan mereka damai. Jadi dinikahin. Iya, nah, setelah mereka dinikahkan ternyata timbul permasalahan yang baru. Bukannya hilang jadi tambah ya Bu ya. Harusnya tadi cuma kasus kekerasan seksual gitu. Jadi tambah KDRT. KDRT. Di bawahnya lagi anak lahir, penelantaran. Nah, iya, gitu. betul. Demikianlah banyaknya kendala-kendala selain mungkin yang Bu Sekdis tadi bilang SDM-nya minta ditambah gitu ya. Salah satunya tadi Bu bilang terima kasih banyak Ibu Sekdis gitu ya.
supaya bahwasanya SDM kita ini dan UPT-UPT-nya nanti ditambah gitu. Iya, termasuk itu. harapan Ibu juga ya kan? Iya, Benar sekali ya. Oke Ibu, mungkin yang terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu Sekdis dan Ibu Kepala UPT. Baik, harapan kami mengimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Deli Serdang, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan, mari jangan takut, datanglah kepada kami Dinas P3A P2KB Kabupaten Serdang, kita selesaikan permasalahannya dengan baik. UPT akan hadir untuk memberi perlindungan, pendampingan, dan solusi bersama untuk korban-korban perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang. Oke, terima kasih Ibu untuk closing statementnya, bagus. Oke, dalam upaya mewujudkan Deli Serdang yang ramah anak, Dinas P3AP 2KB terus berkomitmen melakukan berbagai langkah nyata untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh, mulai dari hak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, hingga berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui UPT PPA, pemerintah hadir memberikan layanan yang responsif terhadap berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan, pendampingan psikologis, hingga pemenuhan kebutuhan dasar korban. Semua ini menjadi bagian dari komitmen bersama agar setiap anak di Deli Serdang dapat tumbuh bahagia, terlindungi, dan memiliki masa depan yang cerah. Dan mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Akhir kata, saya Ica mewakili Ibu Sekdis dan Ibu Kepala UPT dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi.